Nah, kita lagi nunggu bis jemputannya udah datang. Jadi kita mau pulang kerja dulu ya, Baraya. Ini bis jemputan kita nih. Halo Baraya. Ini gua udah selesai kerja, jadi saatnya gua mau pulang kerja sekaligus mau nunggu bis jemputan untuk pulang gitu kerja. Jadi di sini tuh kalau kita pulang kerja di negara Kuwait itu biasanya ada transportasi gratis dari setiap company yang kita kerja beraya. Jadi sekarang gua mau nunggu jemputan dulu, mungkin 20 menit gua nunggu di luar. Untungnya sekarang lagi musim dingin, terus gak hujan juga. Mungkin pas minggu-minggu sebelumnya kemarin hujan deras beraya sampai banjir juga di blok 2 di Sabah Al Salim. Nah, jadi begini beraya. Misalkan kalau kalian kerja di sini, biasanya tuh dikasih transportasi gratis ya, jadi free transportasi beraya. Jadi sekaligus kita nunggu jemputan dulu pulang dari kota Kurain menuju kota Sabah Al Salim Baraya. Ini teman-teman kita yang udah selesai bekerja lagi nunggu jemputan juga mau pulang juga Baraya. Ini di sini suasana di pagi hari, tepatnya jam 3 pagi ya Baraya. Nah, kita lagi nunggu bis jemputannya udah datang. Jadi kita mau pulang kerja dulu ya Baraya. Ini bis jemputan kita nih. Udah datang ini bis jemputannya ya. Jadi kita mau pulang ke kota Sabah Al Salem. Hey Baraya, gua udah sampai di apartemen ataupun bisa dibilang juga di akomodasi. Ini gua lagi di kitchen ataupun di dapur. Jadi perjalanan gua tadi dari kota Kuren, dari habis beres kerja terus mau pulang, gua menuju ke kota Sabah Al Salem. Soalnya tempat tinggal gua tuh di kota Sabah Al Salem. Jadi perjalanan tadi pas gua pulang itu 20 menit dari kota Kuren menuju ke kota Sabah Al Salem. Nah, gua mau sedikit cerita nih Baraya. Nah, bila mana kalian itu kerja di Kuwait, contohnya seperti ini, kan di setiap satu perusahaan itu biasanya suka ada yang menawarkan free akomodasi, terus ada yang juga menawarkan free transportasi, dan ada juga yang tidak menawarkan akomodasi dan transportasi. Nah, ini gua kasih contoh dulu yang simpel Baraya. Misalkan ya, gaji di Kuwait itu kalian itu mendapatkan 180 dinar per bulan. Terus itu tuh udah free akomodasi, udah free transportasi, itu lebih enak dan lebih nyaman. Misalkan itu dalam golongan gaji yang standar ya Baraya. Tapi ada juga di setiap satu company yang menawarkan gaji 250 dinar per bulan tanpa akomodasi, tanpa transportasi. Itu jatuhnya sih lebih sama aja harganya. Cuman ya bedanya, kalau gaji kita misalkan standar kecil tapi udah dikasih akomodasi, udah dikasih transportasi, itu lebih enak. Tapi kalau misalkan gaji kita itu standar, misalkan dari atas 200 dinar per bulan, apalagi udah dikasih free akomodasi, free transportasi, itu lebih enak juga Baraya. Nah, nih gua kasih contoh secara simpelnya dalam gua rangkuman. Sepengetahuan gua, selama gua di negara Kuwait ataupun di Timur Tengah, biasanya di setiap perusahaan ataupun company yang kita bekerja biasanya suka menawarkan free akomodasi, free transportasi. Nah, bila mana kalian Baraya mendapatkan sebuah company yang ada di Kuwait terus tidak ada akomodasi dan tidak ada transportasi, terus gajinya kecil gitu. Kecil tuh apa? Misalkan gaji nih ya, gue cuma kasih contoh. Misalkan gaji itu paling kecil kan di sini teh 150 dinar. Nah, misalkan digaji 150 dinar tanpa akomodasi, tanpa transportasi, itu rugi banget Baraya. Kenapa?
Soalnya akomodasi di sini tuh harganya itu mahal-mahal beraya. Paling murah itu 50 dinar beraya, paling murah itu. Belum transportasi di sini tuh ada yang 15 dinar, ada juga yang 20 dinar, ada juga yang 25 dinar tergantung jarak ke kita dari tempat tinggal ke tempat kerja itu beraya. Nah, gua mau sharing aja ini ya, mau sharing ke teman-teman yang nonton di video ini ya, ya kepada kalian baraya. Jadi, nah bila mana kalian itu mendapatkan gaji yang minim di Kuwait terus tanpa akomodasi, tanpa transportasi, kalian cobalah ngajuin ke kantor company atau ke kantor perusahaan yang kalian di tempat kerja itu, ngajuin minta uang ataupun minta apa namanya dibilangnya itu ya, minta uang untuk ke akomodasi dan untuk ke transportasi kan. Biasanya nih contoh di company gua yang satu ini, di company yang tempat kerja gua di sini tuh ada dua sistem yang menawarkan. Kalian boleh tinggal di luar, maksudnya ditinggal di luar teh kalian boleh nyari akomodasi sendiri, boleh nyari transportasi sendiri, atau kalian tinggal udah disediain sama pihak company transportasi dan akomodasinya, tuh kalian pilih yang mana. Nah, di perusahaan yang gua kerja di sini tuh, di company di sini tuh bebas gitu. Bebasnya apa baraya nih, mungkin di setiap company, di setiap perusahaan itu mungkin beda-beda ya kebijakannya masing-masing ya. Gua cuman kasih contoh aja yang perusahaan yang gua kerjakan di sini baraya seperti itu. Nah, itu kalau gua nih ya ngambil misalkan akomodasi di luar dan transportasi di luar, itu gua dikasih uang itu buat akomodasi 40 dinar sama transportasi mungkin total-total lah 60 dinar gitu baraya. Mending gua pilih akomodasi udah disediain pihak company gitu, walaupun gaji di sini ya standar gitu mungkin baraya. Itulah mungkin gua contohnya seperti itu simpelnya baraya. Jadi setiap mau kerja ke Kuwait, gua ini sharing aja ke kalian baraya, kalau kalian mau kerja ke Kuwait, pas waktu sensi interview kalian itu wajib banget, pokoknya wajib banget baraya untuk menanyakan pertama gaji, kedua tunjangan ataupun benefit bisa dibilang juga, ketiga transportasi, keempat akomodasi. Itu banget wajib. Kalau masalah jam kerja di sini tuh paling ada juga 9 jam, 10 jam itu doang. Cuman normalnya jam kerja di sini tuh di negara Kuwait itu 9 jam. Bila mana ada suatu company yang menawarkan jam kerja lebih, tapi lihat dulu gajinya berapa gitu. Kalau gajinya besar ya jam kerjanya lebih ya is okay. Gitu kita ambil. Tapi kalau gajinya kecil jam kerjanya banyak ya jangan. Kalau menurut pandangan gua pribadi gitu baraya. Itu mungkin biar kalian kesini tuh gak kena apa ya, sebenarnya itu ngomongin sensitif sebenarnya gue tuh, cuman gue itu pengen membagikan pengalaman gue yang ada di negara Kuwait, cuman agak sensitif. Tapi mau gimana lagi, gue harus open minded gitu, gua harus buka gitu buat kalian gitu baraya gitu, buat teman-teman yang ada di Indonesia gitu yang mau kerja ke negara Kuwait ataupun ke luar negeri ataupun ke timur tengah lainnya baraya ya. Itu sih poin yang pentingnya pas waktu kalian sesi interview, usahakanlah gitu negosiasi gaji berapa gitu, terus ada akomodasi ga, ada transportasi ga, ada benefit ga kita kerja di sini ataupun uang bonus ga, seperti itu wajib banget beraya tanyakan. Terus tanyakan juga jam kerjanya berapa. Gak apa-apa kita bawel, gak apa-apa kita bertanya, penting soalnya itu penting banget buat kalian beraya. Ada nih ya teman Indonesia kemarin ngobrol sama gua berdua sharing gitu di Instagram awalnya, tapi dia udah di sini, udah di Kuwait, ngobrol sama gua.
pas waktu di Indonesia itu dia tuh kan lihat VK, kan lihat PK gaji, akomodasi, transportasi, di situ udah ada tercantum. Nah, terus pas waktu datang ke sini tuh beda lagi, Brian. Jadi beda lagi. Nah, gua tuh jangan sampai harapkan kalian mau kerja ke negara manapun gitu. Kalian tuh harus sesuai gitu apa yang dijanjiin sebelumnya, terus apa yang sudah ada, yang ada di sini ataupun di tempat tujuan yang kalian mau kerja gitu. Tapi itu yang gua bisa sampein, Baraya. Walaupun ini konteksnya yang gua sampein itu sensitif banget, tapi gua harus gimana lagi? Gua harus buka ataupun gua harus berbicara kepada kalian, Baraya. Mungkin itu yang bisa gua sampein saat ini. Bila kalian suka dengan konten-konten gua, kalian tolong dukung, subscribe ataupun like, komen dan share. Nah, kalau kalian ingin sharing secara pribadi atau privat sharing, boleh kalian DM Instagram gua. Tapi kalau kalian pengen sharing secara publik, ya tulis aja di kolom komentar, Bar ya. Dan tulis aja di kolom komentar apa aja kalian mau bertanya ataupun unek-unek kalian tentang yang ada di yang ataupun pengen tahu gitu bagaimana sih di luar negeri itu. Kalian tulis aja di kolom komentar. Oke, Baraya. Sampai di sini dulu, sampai next video.